You deserve endless happiness and infinite love, darling. The fastest. And cut! Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Denny yang merupakan seorang sutradara film dan iklan. Meski terlihat baik-baik saja saat bekerja, Denny sebenarnya tengah dipusingkan dengan nasib rumah tangganya yang sedang di ujung tanduk. Selesai syuting, Denny memberitahu rekan kerjanya jika dirinya akan berlibur ke kabin milik ayahnya untuk deep talk dan quality time bersama istrinya pada akhir pekan, karena dirinya ingin memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Setelah itu, Denny terlihat berada di dalam mobil. Ia saat itu menghubungi seseorang untuk mengingatkan agar orang tersebut tidak lupa datang ke kabin esok hari. We still good for tomorrow? No, don't be late. Sebelum menjemput istrinya, Denny menjenguk ayahnya yang berada di panti jompo. Saat itu, Denny mengatakan jika dirinya akan berlibur ke kabin bersama istrinya pada akhir pekan. Mendengar hal itu, ayah Denny berharap agar rumah tangga anaknya kembali harmonis dan segera memberikannya cucu. Kemudian, ayah Denny juga memberi nasihat jika anaknya tersebut harus bersikap seperti lelaki sejati. Karena yang ia tahu, Denny adalah pemurung yang tidak bisa menghadapi masalah. What you all need is a good war. Men are not born, they're made. Sesampainya di rumah, Denny memasukkan beberapa peralatan yang sudah ia siapkan ke dalam bagasi mobilnya. Lalu tak lama muncullah seorang wanita dengan raut wajah menjengkelkan. Ia bernama Lisa yang merupakan istri Denny. Hey! The hell are you talking about? I can... Lisa juga terlihat memperlakukan suaminya tersebut dengan semena-mena, sehingga membuat Denny sering menarik nafas panjang untuk meredakan emosinya. Lisa yang merupakan aktor debut saat itu terlihat sedang membaca naskah untuk melatih perannya meski liburan ada di depan mata. Denny yang ingin mencairkan suasana lantas mencoba untuk mengajak Lisa bercengkrama mengenai proyeknya. Namun obrolan mereka terhenti manakala Lisa bertanya mengenai alasan Denny tidak pernah melibatkannya dalam proyek yang digarapnya. Karena Denny saat itu terlihat enggan menjawab pertanyaan Lisa dengan mengalihkan topik pembicaraan mereka. Horse! Sorry, what were you saying? It's fine. Yeah, well. Setibanya di kabin, Lisa dengan santainya menyuruh Denny untuk membawa semua barang bawaan mereka. Denny yang tidak mau bertengkar lantas menurut saja tanpa berkata apa-apa. Karena memang Denny ingin menghabiskan akhir pekan dengan istrinya agar konflik mereka mereda. It's wine o'clock. Singkat cerita, Denny dan Lisa sedang memasak steak bersama. Saat itu Denny menanyakan sweater kesayangannya karena dirinya tidak menemukannya di lemari pakaiannya. Lisa lantas dengan santainya berkata jika hal tersebut tidaklah penting karena masih banyak sweater lain yang bisa suaminya pakai. Mendengar jawaban tersebut tentu saja sedikit memicu emosi Denny, karena bagaimanapun itu adalah sweater kesayangannya. Setelah obrolan itu, Denny memprotes Lisa karena bawang putih olahannya tidak sesuai dengan resepnya. Namun lagi-lagi, Lisa menjawab semaunya, sehingga Denny saat itu mulai terlihat jengkel pada sikap Lisa. Thank you, Lisa. Thank you. Yeah. Setelah masakannya matang, mereka lantas makan di pinggir danau. Denny merasa senang karena dapat menghidangkan makanan favorit istrinya dengan bumbu mahal yang dipesannya. Entah apa yang ada di pikiran Lisa karena dirinya malah berkata jika steak bukanlah makanan favoritnya. Menanggapi situasi tersebut, Denny mengubah topik dengan menanyakan pria bernama Dario yang merupakan teman kelas akting Lisa dan saat ini sedang menggarap proyek bersama. Namun Lisa hanya menjawab seadanya sehingga obrolan mereka menjadi mati dan tidak bermakna. Absolutely. It's not my favorite. What's that got to do with anything? Malam harinya mereka mengisi waktu dengan bermain Scrabble dengan harapan hal tersebut akan menjadi momen menyenangkan untuk mereka. Namun harapan tersebut sirna manakala candaan Denny malah membuat jengkel Lisa sehingga istrinya tersebut pergi meninggalkannya. Melihat kejadian tersebut, memang sepertinya hubungan suami istri mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan meski mereka tidur seranjang berdua,
Mereka saling membelakangi tanpa melakukan apa-apa. Keesokan harinya Denny terlihat sedang mengumpulkan bebatuan ke dalam sebuah tas. Kemudian tas tersebut ia simpan di dalam speedboat. Setelah mempersiapkan peralatannya, Denny lantas mengeluarkan obat bius. Dan di sini akhirnya terungkap jika tujuan Denny mengajak Lisa berlibur sebenarnya bukanlah untuk memperbaiki hubungan mereka, melainkan ingin menghabisi Lisa. Karena setelah itu Denny terlihat mengendap-endap di belakang istrinya. Namun hal yang tidak diduga pun terjadi karena ternyata Lisa saat itu sudah memegang taser dan langsung menyetrum Denny hingga membuatnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, Denny akhirnya tersadar dan saat itu dirinya sudah dalam kondisi terikat. Denny sempat menanyakan bagaimana bisa Lisa mempersiapkan taser dan menyetrumnya. Lisa lantas berkata jika dirinya mempersiapkan taser karena memiliki firasat buruk saat Denny mengajaknya liburan ke kabin. Ia juga melihat Denny mengumpulkan bebatuan ke dalam sebuah tas dan menyimpannya di dalam speedboat. Ditambah lagi, Lisa menemukan peralatan yang disiapkan oleh Denny. Sehingga Lisa menyimpulkan jika Denny berniat menghabisinya dan menenggelamkan jasadnya ke dasar danau. I saw you, you dumbass! Okay. Setelah itu Denny dipaksa oleh Lisa untuk mengungkapkan apa alasan dirinya ingin menghabisinya. Denny berkata jika dirinya telah mengetahui perselingkuhan Lisa dengan teman kelas aktingnya yang bernama Dario. Bahkan proyeknya bersama Dario hanyalah modus agar Lisa memiliki waktu bersama Dario. Lisa mengungkapkan jika dirinya melakukan itu karena Denny sudah 2 tahun tidak pernah menggarap ladangnya yang sudah gersang. Mendengar hal tersebut, Denny meluapkan kekesalannya dengan berkata jika hal tersebut diakibatkan oleh sikap Lisa yang selalu meremehkannya. Denny mengungkapkan alasan mengapa dirinya tidak pernah melibatkan Lisa ke dalam proyeknya. Itu semua karena akting Lisa yang sangat buruk. Ditambah lagi, Denny menilai jika Lisa malas untuk mengembangkan diri. You are a terrible actress. Mendengar hal tersebut, Lisa juga mulai mengkritik Denny, sehingga mereka berdua pun berdebat dan saling mengejek. Karena merasa kalah, Lisa lantas menodongkan shotgun ke kepala Denny. Namun tiba-tiba, Denny terlihat lega karena ternyata temannya sudah ada di belakang Lisa untuk membantunya. It's hammer time. I'm saying now, for fuck's sake, Henry! Oh! Jadi, pria yang baru muncul tersebut bernama Henry, seorang tukang kebun yang juga teman Denny semasa SMA. Beruntung dirinya datang tepat waktu karena Henry adalah orang yang dihubungi Denny kemarin dan diingatkan agar tidak lupa datang ke kabin. Bahkan seminggu sebelumnya, Denny mengajak Henry bertemu untuk meminta bantuannya menghabisi Lisa. Sorry, that was so... Where the fuck have you been? Singkat cerita, mereka mengikat Lisa di basement sehingga keadaan menjadi terbalik. Di sana, Lisa meluapkan kekesalannya pada Denny manakala dirinya diminta berhenti dari pekerjaannya yang berpenghasilan besar untuk fokus berakting. Namun setelah Lisa menuruti permintaan Denny, Lisa merasa Denny malah mengabaikannya seakan tidak mau membantunya untuk meningkatkan karirnya. Fucking Gronk! Ditambah lagi, Denny juga tidak bisa mengontrol pengeluarannya sehingga dirinya menjadi berhutang banyak dan bahkan harus menjual rumah mereka. You're supposed to be loved and supported, but instead you... Mendengar adanya masalah finansial pada keluarga Lisa dan Denny, Henry dengan bodohnya nyeletuk jika alasan Denny melakukan ini semua yaitu untuk mencairkan dana asuransi jiwa milik Lisa. Henry bersedia membantu karena Denny berjanji akan memberinya $50.000 ketika dana asuransi tersebut sudah cair. Mendengar perkataan tersebut, Lisa lantas segera berkata jika dana asuransi jiwanya adalah $1 juta. Yang besar kemungkinan Henry ditipu agar bisa dibayar murah oleh Denny untuk melakukan kejahatan besar. Lisa lantas menawarkan $500.000 jika Henry mau bekerja sama dengannya. Bahkan Lisa menawarkan semuanya jika Henry benar-benar mau. The policy is for $1 million. Fuck you. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Henry dan Denny berseteru sehingga mereka pun berkelahi. Di momen tersebut, Lisa yang terikat di bangku menjadi terjatuh manakala Henry dan Denny tak sengaja menabraknya sehingga Lisa bisa melepas pengikat tangannya.
Sementara itu, shotgun yang diperebutkan Danny dan Henry sempat terlepas sehingga kini Lisa dan Danny lah yang mulai bertarung. Namun di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba Henry yang seketika tewas karena terkena tembakan tersebut lantas sempat membuat mereka diam. Namun tak lama, mereka masih melanjutkan perkelahian hingga membawa mereka ke lantai atas. Dan saat mereka kembali berebut shotgun, tiba-tiba jadi ternyata 3 hari yang lalu ada 2 orang napi bernama Pete dan Todd yang berhasil kabur dari penjara berkat bantuan seorang sipir wanita bernama Allegra. Allegra membantu mereka karena dirinya jatuh cinta pada Pete. Sementara Todd adalah napi berotak-otot yang merupakan tangan kanan Pete. Setelah berhasil kabur, mereka berlari menyusuri hutan untuk menghindari kejaran polisi. Sampai akhirnya mereka tiba di kabin milik ayah Danny yang saat itu sedang tak berpenghuni. Mereka memutuskan singgah sementara untuk mencari makanan, pakaian, dan adu mekanik sebelum melanjutkan pelarian. Namun belum sempat mereka pergi, Danny dan Lisa tiba di sana sehingga mereka terpaksa bersembunyi di loteng untuk menunggu waktu kabur yang tepat. Namun sialnya perseteruan Danny dan Lisa membuat Todd tertembak sehingga membongkar persembunyian mereka. Singkat cerita, Pete, Todd, dan Allegra menyekap Danny dan Lisa. Setelah memperkenalkan diri, Pete lantas meminta uang tunai pada Danny dan Lisa. Danny lantas beralasan jika mereka sedang bangkrut dan tidak memiliki uang sama sekali. Tentu saja Pete tidak percaya dengan hal tersebut. Kemudian Allegra menyuruh Todd untuk menanamkan paku buminya agar Danny mau menyerahkan uang tunainya. Saat itu akan terjadi, Lisa segera mengatakan jika dirinya masih memiliki $50.000 di rekeningnya. Mendengar hal tersebut, akhirnya mereka berhenti dan setuju untuk mengambil uang Lisa, lalu melepaskan mereka, kemudian pergi dari sana. Okay. Again. Big Pete. Sambil menunggu pagi, Allegra terlihat sedang mengeluarkan serpihan peluru yang ada di bokong Todd. Mereka yang berkata akan melepaskan Danny dan Lisa tentu saja hanya bualan belaka. Karena setelah mendapatkan uangnya, mereka berencana akan mengeksekusi Danny dan Lisa dengan cara menenggelamkan jasad mereka ke danau bersama dengan mobilnya. Sementara itu, Lisa yang terikat bersama Danny di basement sedang meratapi nasib sialnya. Karena di tengah hidupnya yang merana, dirinya malah harus dirampok oleh napi lepas yang sedang bersembunyi di kabin ayah mertuanya. Di momen tersebut, Lisa juga meminta maaf atas perselingkuhannya. Karena memang ia hanya ingin melarikan diri sejenak dari hubungan mereka untuk menjernihkan pikirannya yang sudah keruh. Sementara itu, Danny yang melihat bola biliar saat itu mendapatkan ide untuk meloloskan diri dari para napi di sana. Setelah membuat senjata dari bola biliar dan kaos kakinya, Danny lantas berpura-pura ingin ke toilet agar dirinya dapat terlepas dari ikatan. Todd saat itu disuruh untuk mengawasi Danny. Sebelum masuk ke toilet, Todd mengamankan benda-benda yang mungkin bisa dijadikan senjata. Namun tanpa ia tahu Danny punya senjata yang sudah ia siapkan. Sehingga saat Danny selesai dengan urusannya, tiba-tiba setelah itu, Danny memberikan pisau pada Lisa untuk melepaskan diri, sementara dirinya akan kabur duluan untuk berjaga-jaga sebelum Todd sadar dari pingsannya. Sementara itu, Pete yang sedang mengadon Allegra seketika tersadar manakala Todd belum kembali dalam waktu yang lama. Pete mencoba memanggil Todd, namun tidak ada jawaban sama sekali. Saat Pete dan Allegra memeriksa keadaan, mereka mendapati Todd yang masih pingsan, sementara Danny dan Lisa sudah kabur dari sana. Mereka pun lantas membangunkan Todd dari pingsannya. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Pete, Allegra, dan Todd akhirnya berpencar untuk mencari Danny dan Lisa. Berpindah pada Lisa yang saat itu berencana kabur menggunakan mobil. Namun Lisa tidak menemukan kunci mobilnya sehingga dirinya memutuskan kembali ke kabin untuk mengambilnya. Namun nahas, Lisa malah ketahuan oleh Todd yang ingin mengambil baterai untuk mengisi daya senternya. Todd saat itu berkata jika dirinya tidak peduli akan uang karena ia lebih ingin menghabisi Danny dan Lisa.
Menghadapi situasi tersebut, Lisa berkata jika dirinya sedang hamil muda. Meski begitu, Todd tidak peduli dan tetap ingin menghabisi Lisa. Ternyata saat itu Danny muncul dari belakang Todd untuk menghentikannya sehingga mereka pun bertarung. Namun apa daya, Danny yang hanya seorang sutradara tentu saja kalah bertarung melawan Todd. Meski Lisa sudah ikut menyerang, hal tersebut tidak berpengaruh karena memang Todd terlalu tangguh untuk mereka. Meski begitu, setelah serangan demi serangan mereka layangkan, Todd akhirnya berhasil dikalahkan. Namun belum sempat istirahat, Danny dan Lisa mendengar kedatangan Pete dan Allegra sehingga Lisa segera mengajak Danny untuk segera bersembunyi. Mengetahui Todd tewas, Pete dan Allegra benar-benar murka dan ingin membalas dendam. Sementara itu di persembunyiannya, Danny lantas mencurahkan hatinya jika selama ini dirinya sadar telah egois dan tidak peduli pada Lisa. Ditambah lagi, Danny mengetahui perselingkuhan Lisa. Hal tersebut membuat dirinya bingung harus bagaimana memperbaiki hubungan mereka. Karena itulah dirinya menyerah dan memilih untuk menghabisi Lisa. Danny kemudian berkata jika Lisa harus pergi duluan ke speedboat untuk menyelamatkan dirinya serta bayi yang ada di kandungannya. Sementara Danny akan berusaha menahan Pete dan Allegra. Mendengar hal itu, Lisa segera mengklarifikasi jika perkataannya mengenai kehamilannya tersebut hanyalah bualan agar bisa selamat dari Todd. Meski usaha Lisa tadi tidak berhasil, Danny lantas memuji akting Lisa karena telah membuatnya percaya dengan perkataannya. That was the best fucking acting I've ever seen. Menyadari Pete sudah mengetahui persembunyiannya, Danny lantas segera menyerang untuk menahan Pete. Sementara Lisa melewati mereka begitu saja untuk segera menuju speedboat yang ada di danau. Akan tetapi Allegra muncul untuk menghentikan Lisa. Danny yang menyusul lantas segera menghentikan Allegra. Namun tak disangka Pete meluncur melalui atap dan langsung menghajar Danny bertubi-tubi tanpa memberikan celah. Lisa yang segera bangkit saat itu langsung mengambil garpu dan menancapkannya pada tubuh Pete. Namun tentu saja hal tersebut tidak langsung membunuh Pete. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Todd yang sedari tadi mereka kira sudah tewas kini terlihat berdiri di belakang Lisa. Kali ini, Danny dan Lisa benar-benar tidak bisa berkutik karena kalah jumlah dan kekuatan tentunya. Pete saat itu berencana menghabisi mereka dengan menggunakan mesin pemotong rumput agar mereka mati perlahan. Dan mereka sudah tidak peduli dengan uang Lisa yang tak seberapa dibandingkan dengan kemarahan mereka. Namun siapa sangka di situasi yang menegangkan itu, ayah Danny tiba-tiba muncul di sana dan langsung menabrak Pete. Who fucked up my window? Alasan ayah Danny bisa tiba di sana karena tetangganya yang sesama veteran mengabarkan jika ada yang merusak jendela kabin miliknya. Dan hal tersebut menjadi alasan yang cukup bagi ayah Danny untuk segera menuju ke kabinnya. Namun sesampainya di sana, ayah Danny tidak menyangka jika liburan anak dan menantunya ternyata diganggu 3 orang asing yang muncul entah dari mana. Tanpa basa-basi, ayah Danny segera memecahkan tempurung otak Todd. You good, Lise? Saat hendak menghancurkan tempurung otak Pete, ternyata Allegra datang membawa pisau dan segera menusuknya. Namun nahas bagi Allegra karena serangan yang seharusnya membunuh Pete malah berbalik melukai kakinya. Dalam kondisi sekarat, Pete lantas mendekat dan mengejek ayah Danny. Namun tak disangka, ayah Danny malah menggigit hidung Pete dengan sisa-sisa tenaganya serta menyuruh Danny dan Lisa untuk segera kabur. Danny dan Lisa akhirnya segera menaiki mobil. Sementara ayah Danny harus tewas di tangan Pete karena dilempar ke mesin pemotong rumput. Setelah itu, Pete segera menembak mobil yang dikendarai Lisa dan Danny. Tembakannya pun berhasil melukai Lisa sehingga membuat mereka gagal kabur. Menanggapi situasi mereka yang sudah tidak bisa kabur, Danny lantas menyuruh Lisa pergi ke danau duluan, sementara dirinya akan membalas kematian ayahnya. Okay. I want to start communicating. Di waktu yang sama, Allegra masih merintih kesakitan akibat luka tembakan yang diterimanya. Tapi bukannya merasa kasihan, Pete malah meminta hubungan mereka berakhir karena merasa Allegra hanya akan menjadi beban bagi dirinya.
motherfucker! Singkat cerita, Allegra saat itu terlihat sedang mengobati kakinya yang sudah terluka parah. Namun tiba-tiba, setelah memberikan kretek yang kriuk abis, Denny memberitahu jika pakaian yang dikenakan Allegra merupakan miliknya dan menggunakan pakaian orang lain tanpa izin merupakan hal tercela. Allegra lantas meminta maaf dan memohon ampun, namun Denny yang terlihat sudah muak lantas segera bertindak. I'll just run away. Berpindah pada Pete yang berhasil menangkap Lisa saat hendak kabur menggunakan speedboat. Pete saat itu meminta Lisa untuk segera menghidupkan speedboat dan pergi dari sana untuk mengambil uang tunai. Mendengar suara speedboat menyala, Denny lantas bergegas pergi ke danau untuk menyusul Lisa. Karena speedboatnya sudah terlalu jauh, Denny lantas meraih tali jangkar speedboat yang masih di dermaga. Melihat Denny yang berusaha mengejarnya, Lisa saat itu mengalihkan perhatian Pete. Dan tak butuh waktu lama, Denny akhirnya berhasil naik ke speedboat dan segera menghajar Pete. Tak diam menonton, Lisa saat itu juga sempat memberikan serangan pada Pete. Namun, apa daya, kemampuan bertarung Pete selaku narapidana tentu saja lebih baik dari mereka berdua. Saat Pete akan mengakhiri hidup Denny, tiba-tiba saja Lisa mengalungkan tas yang berisi bebatuan ke leher Pete. Serangan Lisa pun membuat keadaan berubah, sehingga mereka akhirnya berhasil menenggelamkan Pete ke dasar danau. Tanpa mereka sadari, tali yang diikatkan pada Pete ternyata menjerat kaki Denny, sehingga membuat dirinya ikut tertarik ke dasar danau. Lisa lantas berusaha menarik keluar Denny, dan dengan sisa-sisa tenaga yang ada, akhirnya Denny berhasil selamat dari jeratan maut itu. Setelah semua itu, mereka pun kembali ke dermaga. Mereka lantas saling meminta maaf atas apa yang telah terjadi, terutama atas niat jahat Denny kepada Lisa. Begitu pula dengan Lisa yang saat itu meminta maaf atas semua sikapnya. Mereka lantas berjanji untuk memperbaiki diri masing-masing agar dapat menciptakan keluarga yang bahagia. But specifically, Singkat cerita, Denny dan Lisa memanggil polisi untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Tentu saja, laporan mereka tersebut sudah diskenario ulang agar mereka tidak terlibat lebih jauh dan seakan hanya menjadi korban. Sebagai seorang aktris dan sutradara, insiden yang mereka alami lantas menyita perhatian publik. Bahkan Hollywood berencana membuatkan film untuk menceritakan pengalaman mengerikan mereka. Dan hal tersebut merupakan kabar baik karena Denny dan Lisa akhirnya bekerja dalam proyek bersama. Dan setelah semua itu, film pun selesai. Ya, begitulah tadi alur cerita film Over Your Dead Body yang rilis tahun 2025. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka, subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Nantikan video selanjutnya, bye-bye.